Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Prianto. Saya dari kelas ekonomi syariah D. Di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kegiatan penghimpunan dana koperasi syariah. Baiklah, kita masuk saja ke materi yang pertama, yaitu adalah penghimpunan dana. Nah, untuk penghimpunan dana ada beberapa bagian. Pertama itu kita mulai dari simpanan pokok. Simpanan pokok sendiri adalah modal awal anggota yang disetorkan ke koperasi dengan besar yang sama anggota. Jadi untuk modal awal itu sama anggota sama ya, tidak ada yang lebih besar dan kecil. Nah, untuk akarnya sendiri adalah akan digunakan masuk kategori musyarakah atau syirkah muqabbah, sehingga semua anggota berpartisipasi dalam kerja juga sama. Untuk selanjutnya simpanan wajib. Nah, untuk simpanan wajib sendiri adalah modal koperasi di mana besarannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota dan disetorkan secara rutin setiap bulannya sampai anggota dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya materinya. Simpanan sukarela, modal koperasi di mana anggota yang memiliki kelebihan hartanya secara sukarela disimpan di koperasi. Simpanan ini menjadi investasi dari anggota tersebut. Lanjutan simpanan sukarela. Bentuk simpanan sukarela ini memiliki dua jenis karakter, yaitu dana titipan wadiah dapat diambil setiap saat. Dari wadiah ini ada dua macam, amanah dan yad domanah. Sekian akan dilanjut oleh teman saya. Menghimpun dana 2 yaitu lanjutan dari simpanan sukarela, bersifat dana titipan wadiah dan dapat diambil setiap saat. Wadiah terdapat dua macam, yaitu wadiah amanah dan wadiah yaddomanah. Wadiah amanah yaitu titipan yang tidak boleh dipergunakan baik untuk kepentingan koperasi maupun investasi usaha. Koperasi sifatnya hanya menjaga titipan sampai diambil pemiliknya, biasanya berupa dana ZIS. Dan wadiah yaddomanah yaitu titipan yang dapat dikelola oleh koperasi untuk usaha real, mengingat titipan tersebut dikelola untuk usaha real, maka semestinya koperasi memberikan bonus atau laba kepada yang menitipkan apabila mendapatkan keuntungan. Sekian presentasi dari saya, yang selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Saya Wiwida Sapitri akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu simpanan mudharabah pada koperasi syariah. Simpanan adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lain. Simpanan pada investasi adalah dana simpanan anggota yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha yang dengan mekanisme bagi hasil mudharabah, baik revenue sharing, profit sharing, maupun profit loss sharing. Konsep simpanan diberlakukan berupa mudharabah mutlaqah, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana dan koperasi selaku pengelola yang memiliki cakupan sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah usaha. Yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan koperasi selaku pengelola yang cakupan usaha dibatasi oleh pemilik dana. Selanjutnya yaitu sifat penyaluran dana koperasi dapat menggunakan satu akad bagi hasil, kerjasama dalam bentuk akad mudharabah maupun musyarakah, di mana penyaluran dana ini koperasi bertindak sebagai pemilik dana dan mitra kerja sebagai pengelola dana. Yang kedua, akad jual beli. Jual beli yang pembayaran antara kedua pihak setelah harga dan keuntungan diketahui, baik tunai maupun angsuran atau piutang mudharabah, membayar biaya pesanan kepada pihak tiga di depan atau piutang salam, membayar biasa pesan pihak ketiga setelah barang jadi atau piutang istisna dan sejenisnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahida Yuni Albi dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang penghimpun dana berbasis jasa. Sebelum kita memasuki materi tersebut, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan dana itu. Dana merupakan uang tunai atau aktiva lainnya yang segera dapat diuangkan dan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu. Dana yang dimiliki atau dikuasai oleh koperasi bukan hanya bersumber dari milik koperasi itu sendiri, tetapi juga ada dari pihak lain atau pihak ketiga. Penghimpun dana pada koperasi diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh anggota kepada koperasi untuk disalurkan kepada sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Yang kedua, kita harus mengetahui tentang pengertian penghimpun dana. Penghimpun dana merupakan kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito, atau surat berharga lainnya. Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, atau koperasi lain dalam bentuk simpanan dan simpanan berjangka. Dalam penghimpun dana diupayakan untuk direncanakan dengan matang, supaya menarik minat masyarakat untuk bergabung dengan koperasi. Prinsip utama dalam koperasi syariah ini adalah kepercayaan, yang artinya itu bila masyarakat banyak percaya dengan koperasi tersebut, maka akan banyak masyarakat yang menaruh dananya pada koperasi. Selanjutnya yaitu penghimpun dana berbasis jasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip wadiah. Wadiah itu merupakan titipan. Jadi prinsip simpanan wadiah adalah akad penitipan barang atau uang kepada koperasi. Maka kewajiban koperasi harus merawat barang atau titipan tersebut dengan baik, serta mengembalikan titipan pada saat penitip meminta kembali. Prinsip wadiah ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama wadiah yad amanah. Wadiah yad amanah ini artinya penitipan barang atau uang tetapi koperasi tidak memiliki hak untuk menggunakan titipan tersebut. Kenapa koperasi tidak boleh menggunakan titipan tersebut? Karena sifatnya titipan, maka pihak yang menitipkan barang terkena biaya yang ditentukan atas jasa lembaga keuangan diberi amanah. Hal tersebut merupakan imbalan atas pengamanan atau pemeliharaan. Selanjutnya itu karakteristik wadiah yad amanah. Yang pertama merupakan titipan murni. Kedua, barang yang dititipkan tidak boleh digunakan atau diambil manfaatnya oleh penitip. Yang ketiga, sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh, baik nilai maupun keadaan fisik barangnya. Yang keempat, jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan dengan sendirinya, maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab. Yang terakhir, sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan. Selanjutnya yaitu wadiah yad dhamanah yang akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albeda Rahmatul Munah dari kelas Ekonomi Syariah D kelompok 1. Jadi, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya mengenai penghimpunan dana berbasis jasa. Jadi, yang kedua ada wadiah yad dhamanah. Wadiah yad dhamanah yaitu akad penitipan barang atau uang kepada koperasi, namun lembaga tersebut memiliki hak untuk mendayagunakan barang titipan. Jadi kalau wadiah yad amanah tadi itu kan penitipan barang, tetapi koperasi tidak memiliki hak untuk mendayagunakan barang tersebut. Tetapi kalau wadiah yad dhamanah, koperasi atau lembaga tersebut memiliki hak untuk mendayagunakan barang titipan. Kemudian karakteristik wadiah yad dhamanah. Yang pertama yaitu wadiah yad dhamanah merupakan pengembangan dari wadiah yad amanah yang disesuaikan dengan aktivitas perekonomian. Yang kedua, penerima titipan atau lembaga keuangan atau di sini koperasi diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Kemudian yang ketiga, penyimpan atau nasabah mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Kemudian yang keempat, semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Jadi keuntungan dari mendayagunakan barang titipan tersebut itu sepenuhnya menjadi hak lembaga atau koperasi.
Kemudian yang kelima, sebagai imbalan kepada pemilik barang atau dana dapat diberikan semacam intensif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya. Jadi, lembaga dapat memberikan imbalan kepada pemilik barang atau dana dalam bentuk intensif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.